Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu. Rahayu. Di kesempatan kali ini jangan lupa kita harus selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah yang telah memberi kenikmatan yang tiada tara kepada kita, dan juga kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi manusia yang berakhlak, berbudi pekerti yang luhur. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab berbagai macam pertanyaan teman-teman semua, khususnya para pejalan rohani yang di Palenggahan Kahuripan Nusantara yang di Klaten, Jawa Tengah. Metode tentang bagaimana suwung. Jadi suwung itu kalau di pelajaran ilmu Jawa itu adalah suatu alam kekosongan. Jadi sudah tidak ada apa-apa atau sudah mentiadakan sesuatu apapun. Tapi di sini kita suwungnya kita dengan melakukan metode secara dunia tarekat, yaitu menembus suwung dengan tataran zikir. Jadi kalau secara Jawa suwung itu ya suwung, sudah tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan apa-apa, dan juga tidak berbuat apa-apa, hanya masuk di alam suwung gitu ya. Nah, untuk tataran suwung sendiri bagaimana ini untuk pengalaman dari Kang Bambang? Matur nuwun badhe. Pengalaman yang saya rasakan suwung itu ketika saya bermeditasi, bersemedi atau bertafakur dengan bimbingan Pak D. Dari seumpama semalam itu beberapa kali saya alami suwung Pak D. Jadi saya pikir terus hingga akhirnya tanpa tahu-tahu itu sudah seperti di alam kosong, warnanya ya nggak gelap ya nggak terang, tak ada apa-apa. Tapi di sana saya merasa kerasan Pak. Artinya tentram, membahagiakan, bahkan saya nggak merasa ada. Artinya saya itu tidak tahu kiblat, tidak tahu mana apa, tapi yang saya rasakan adalah saya bahagia aja menyaksikan semuanya. Jadi bahkan keberadaan diri saya pun saya nggak tahu, tapi saya menyaksikan semuanya gitu. Ngoten Pak. Yeah. Alhamdulillah. Perjalanan tingkat spiritual seseorang kan berbeda-beda. Satu dengan yang lain tentunya akan mempunyai pengalaman yang berbeda di dalam perjalanan suwung ini ya. Kalau Kang Agus yang dari Sleman, gimana pengalamannya untuk teknik suwung ini? Dalam perjalanan suwung itu tataran awal saya terpikir dulu. Dalam perjalanan pikir itu lama-lama panca indera itu merasa sudah tidak aktif ataupun istilahnya pendengaran sudah tidak bisa mendengar, terus pikiran sudah kosong, rasa yang ada di raga ini udah seolah-olah itu raga itu sudah nggak ada. Terus ke rasa
yang mana rasa itu saya sendiri sudah tidak merasakan apa-apa lagi, ataupun yang namanya tidak merasakan apa-apa lagi itu berarti ya mungkin ya itulah yang jatuh suwung. Nggih. Gitu. Nggih, itu untuk tataran suwung itu kalau di dalam sebuah perjalanan rohani adalah tingkatan tinggi, nggih. Karena dengan suwung itu kita itu sebetulnya memasrahkan seluruh daya, kekuatan, kemampuan kita, baik secara akal, nafsu, jasad, itu semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Karena apa? Semuanya akan berjalan dengan alami. Tinggal bagaimana teknik dalam mengolahnya. Akal itu akan menerima sesuatu pancaran dengan sesuatu apa yang dilihat. Telinga pun seperti itu, akan menangkap sesuatu apa yang didengar ya. Penciuman pun seperti itu, menangkap sesuatu yang dicium. Dan dalam pemrosesan di Baitul Ma'mur ini, orang yang bisa mengolah secara spiritual tentang akal, angan-angan, di dalamnya ada budi, sudah sering saya katakan. Di sana ada cahaya budi di dalam Baitul Ma'mur. Kalau kita sudah dengan semedi suwung, sudah melakukan perjalanan cahaya untuk bertemu dengan budi ini tadi, maka di dalam memandang, melihat, mencium, meraba, itu akan menjadi sebuah kekuatan kalam sabda. Makanya orang-orang zaman dulu itu ucapannya mandi, ya toh? Kan diolah, diproses di Baitul Ma'murnya. Dan untuk penajamannya adalah di Baitul Muharramnya, di dalam rasanya. Rasa di dalam rasa ya. Ketika kita sudah mengerti tentang bagaimana itu Baitul Ma'mur, di situ adalah alam keramaian. Bagaimana cara kita untuk bertapa di alam keramaian itu, dan ketika terjadi hiruk pikuk di dalam rasa, bagaimana menenangkan rasa itu sehingga menghilangkan atau mentiadakan segala sesuatu di dalam rasa, yang ada hanyalah rasa Tuhan itu sendiri gitu ya. Karena jasad itu sebagai perangkat yang mampu menangkap dari panca indera dan juga merasakan dari pancaran rasa. Ini kalau nggak sering diolah dengan suwung, maka kesadaran kemahalukan kita akan lebih tebal, sehingga susah atau sulit untuk bertemu dengan diri sejati. Makanya unsur kita ada dua hal. Unsur kelangitan itu adalah unsur rohani, ketika kita selalu memperjalankan diri kepada Tuhan. Sementara unsur kebumian, ketika kita menggunakan perangkat jasad kita luar dalam ini untuk melakukan aktivitas di dunia. Nonton nggih. Jadi yang namanya darah itu didiamkan saja tanpa kau pikirkan sudah akan mengalir dengan sendirinya. Akan membasahi otot, membasahi sumsummu, membasahi tulangmu, dan semuanya beredar di seluruh tubuh dengan otomatis. Ngerti? Nah, ini penerangan sedikit saja karena suwung ini susah sebetulnya kalau dibahas. Coba sekarang kita duduk santai bersama, duduk sempurna. Rasakan bahwa saat ini panjenengan di sini, enggak di mana-mana. Sadari, jenengan saat ini baru duduk dan baru tumbuh muncul niat untuk berspiritual menuju kerohanian, menuju Tuhan, dengan menghilangkan segala sesuatu pikiran yang menjadi beban hidup, rasa yang menjadi beban hidup juga, karena pikiran dan rasa itu ada suatu keterikatan di dalam menjalani hidup di dunia. Sejenak kita fanakan supaya kalau kita sudah naik di tataran rohani
dalam menghadapi jasmani pun bisa kontrol, bisa terkendali. Ini saya kontenkan karena memang ini penting. Jadi kita tidak hanya untuk istilahnya konten-kontenan, karena ini adalah pelajaran penting. Bagaimana supaya memang benar kita itu harus belajar bertahap tentang bagaimana menuju suwung ini tadi. Makanya di dalam dunia tarekat itu ada sikiran tentang la ilaha illallah, illallah, Allahu, Allah, Allahu, Allahu akbar. Nah, itu bisa secara zahir ataupun bisa secara siri. Jadi kita mengenal dulu. Yang pertama adalah tentang dzikir tauhid. Dzikir tauhid itu ya membaca la ilaha illallah dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama membaca la ilaha illallah dengan jalur lam alif. Pusatnya yaitu di pundak kiri ya perhatiannya ya. Jadi membaca la ilaha illallah itu dengan jalur lam alif, pusatkan perhatian di pundak kiri, lalu baca la sambil diturunkan pada pusar, sambil memutari 1 kali putaran. Nah, ya 1 kali putaran ya. 1 kali putaran, setelah melingkari 1 kali putaran pusar, baca ilaha sambil diarahkan ke atas sampai di pundak kanan. Dari pundak kiri pusar dan pundak kanan membentuk huruf lam alif ya. Setelah sampai di pundak kanan baru dihujamkan ke dalam hati sanubari, tepat di tengah-tengah dada antara hati dan jantung dengan membaca illallah. Itu ya. Ketika membaca la, usahakan menuju titik kosong, merasakan tidak ada sesuatu ilaha yang wajib disembah, ilallah kecuali Allah. Ngerti nggih? Jadi untuk metode dzikir lam alif kan sudah mendapat pelajaran selama ini nggih. Pun rada mudeng nggih. Pun paham nggih? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi bacanya dengan menggetarkan seluruh tubuh seketika nggih. Jadi waktu membaca illallah sambil bergetar nggih. Jadi ilah itu menghentakkan, illallah itu menghentakkan dengan getaran. Ya minimal untuk latihan 3 kali ngoten nggih. Nah, coba kita ambil proses dari pertama la ilaha illallah dulu. Monggo dengan napas mulai. La ilaha illallah. La bacaan dengan la ilaha illallah itu tadi adalah dengan menggetarkan, minimal dibaca 3 kali. Jadi itu zikir la ilaha illallah itu ada 2 ya, bisa secara taroki, bisa secara tanasul, naik di dalam rasa, dengan terbangnya rasa keluar dari tubuh untuk menyatu dengan seluruh alam semesta, dari alam nasut, malakut, jabarut sampai alam lahut, ngoten nggih.
dengan membaca la sambil menyadari bahwa tidak ada sesuatu di alam semesta ini. Ketika sampai pada bacaan ilaha, sadari bahwa ada sesuatu yang wajib disembah di seluruh alam semesta ini. Dan ketika membaca ilallah, sadarkan diri bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah di alam semesta ini. Dilakukan dengan penghayatan sepenuh hati dengan 3 kali ucapan ya. Coba engko maca maos ilallah. Pusatkan bacaan ilallah itu pada seluruh unsur tubuh dengan zikirnya di dalam rasa. Engko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Idemati Rahayu. Rahayu. Tidak terasa tadi kita sudah melaksanakan meditasi suwung. Tadi sekitar 3,5 jam. Dan ini saya ingin tanya, bincang-bincang sama Kang Agus selama prosesi 3,5 jam itu apa yang dirasakan? Monggo Kang Agus dari Sleman nggih. Nggih, Monggo. nggih, matur nuwun Pak Dwi. Dalam awal-awal saya melakukan semedi dalam prosesnya baru menata batin ya Pak Dwi. Menata batin supaya ketenangan. Selanjutnya dalam proses perjalanan takarub mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Ya, di situ ada pengalaman seolah-olah saya itu berjalan di suatu tempat yang semacam kayak hutan atau apa itu, tapi itu nanti saya saya abaikan. Saya masih tetap bukan itu tujuan saya gitu dalam prinsip saya. Dan lama-lama bisa seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Tapi entah itu berapa lama saya kurang tahu, soalnya nggak ada karena suasana gelap sekali, gelap gulita. Terus tahu-tahu sadar sendiri, terus kayak panas gitu hawanya di tubuh saya ini. Terus saya lanjutkan lagi, bisa kayak yang awal-awal tadi itu tidak merasakan apa-apa, itu terus seperti itu Pak De. Ini sekelumit pengalaman ya. Nggih. Kalau untuk
Pak Bambang yang dari Semarang bagaimana? Nggih, matur nuwun Pakde, niki patrap kula tadi ya dimulai dari tikir tadi, dari tikir tadi nggih, terus habis Nggih. itu mengosongkan, terus tidak terasa tahu-tahu set entah hilang kemana gitu Pakde. Dah enak ayam, nyaman. Nyaman nggih? Nggih. Nggih. Habis itu ya entah berapa lama nggak tahu. Seperti ibarat turun lagi, Nggih. merasakan lagi, nonton lagi. Nggih. Terus ini ya ini namanya mungkin badan ini menata sendiri nggih. Saya rasakan badan itu seperti mengocor air deras Pakde. Seperti air mancur di seluruh tubuh. Nggih. Padahal mestinya enggak, cuma seolah-olah itu aja. Terus sama angin keluar banyak. Habis itu terus tahu-tahu seperti suara dengung, terus hilang lagi, entah apa. Begitu hilang itu saya sudah tidak merasakan apa, yang saya rasakan cuma satu Pakde, nyaman, bahagia itu aja. Nggih. Udah, nggih niku Pakde. Nggih, pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, sekali lagi saya sengaja membuat sebuah konten semedi atau menuju suwung. Ini terutama untuk para pemirsa Kang Toko TV yang sudah bergabung dengan kami, khususnya di Palenggahan Kauripan Nusantara Klaten. Nanti monggo mengambil waktu untuk melakukan hal ini. Ini saya katakan suluk, istilahnya sejenak kita meninggalkan kesibukan di dunia, nonton nggih? Dengan cara tafakur seperti ini. Kenapa ini saya kontenkan? Karena ini untuk seimbangan. Karena sekarang itu banyak konten-konten yang terkadang itu perlu ada keseimbangan. Jadi kita harus punya beda konten. Tidak seperti konten kebanyakan umumnya gitu ya. Jadi harus punya ciri khusus. Nah, begini caranya Kang Toko TV misalnya gitu ya, di dalam pembinaannya. Dan ini betul-betul kita melakukan patrap ini benar-benar tadi 3,5 jam, bukan settingan ya. Memang betul-betul 3,5 jam melakukan perjalanan rohani ini. Tidak untuk menyambungkan diri atau membanggakan seorang pejalan rohani, seorang pelaku, tidak. Kita hanya berbagi saja, semoga menjadi sebuah kemanfaatan, dan kalau mau dilakukan monggo. Jadi spiritual itu macam-macam. Di dalam sholat pun spiritual, sholat 5 waktu. Tapi untuk penajamannya memang harus seperti ini kalau menurut saya, gitu. Tidak cukup hanya sholat 5 waktu kalau menurut saya gitu. Karena harus mencapai tataran meditasi suwung ini tadi untuk mendapatkan daya gaib dari Sang Maha Gaib, nonton ya. Nah, seperti itu. Dan pesan saya, kalau sudah kita mempunyai sebuah laku ritual, apalagi semalam kita sudah diajari tentang laku yang semalam itu ya, itu dalam setiap tindakan pengucapan kita harus benar-benar hati-hati, harus bisa meneliti sebelum melakukan sesuatu hal, baik itu di dalam pembicaraan, di dalam bertingkah laku, karena itu sangat berefek. Karena saya sendiri sudah pengalaman, ketika saya melakukan sesuatu yang buruk maka saya akan mendapatkan keburukan. Nah, tapi kalau manakala kita melakukan kebaikan, belum tentu mendapat kebaikan, gitu. Kalau keburukan cepat mendapatnya. Nah, kalau kita berbuat baik, belum tentu kita juga mendapat kebaikan. Nah, itu laku itu ya. Makanya kesadaran tertinggi seorang yang berjalan di dunia tasawuf yang menuju kemarifatan itu adalah diam. Maknanya diam, bicara seperlunya, tidak memberi nasihat kepada siapapun kecuali dipintai nasihat. Beda dengan tataran umum. Kalau umum saling menasihati,
dengan dengan rasa kesabaran sesama dalam perjalanan keimanan gitu ya. Nah itu kalau syariatnya kan gitu, gitu. Berarti saling menasihati satu sama lain dalam keimanan dan kesabaran gitu ya. Tapi kalau seorang pelaku rohani itu difokuskan untuk menasihati diri sendiri dulu. Setelah diri sendiri baru menasihati anak istri, keluarganya, dan tidak akan memberi suatu nasihat kalau tidak dimintai nasihat. Bukan berarti sombong gitu ya, bukan berarti angkuh gitu loh. Paham ya? Nah seperti itu. Jadi ya memang seperti itu ajarannya. Jadi kalau kita bertemu teman kita, misalnya Pak Bambang kesibukannya di pasar, ya udah dibahas saja apa yang di pasar itu, pembahasannya ya jualannya berambang, bawang dan sebagainya ya itu. Nah, jadi ya dibahas saja sesuai dengan kurikulumnya yang dihadapi gitu ya. Karena tidak semua orang itu bisa menerima dengan kepahaman panjenengan, gitu. Betul sekali, Pak De. Nah, karena itu sifatnya ranah pribadi. Seperti Kang Agus juga kalau usahanya ikan, yo pembahasan ikan, gitu. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kita saling berjumpa, ingin sharing, bertemu kawan, ingin saling tukar pengalaman, nah itu baru masuk, gitu. Paling tidak gitu. Satu frekuensi ngoten Pak. Nah, itu ya. Ngoten niku nggih. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Saya Madi, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, mulih padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negara dadi wong bingung, para pemimpin wis jebol